Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB keuangan bagian kelima. Soal yang sering keluar di tahun lalu. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Hutang dagang yang tergolong dalam tipe trade acceptance adalah: atas persetujuan pembeli, penjual menarik surat hutang dan cara pembayarannya untuk dijaminkan kepada bank, sehingga pembeli membayarnya kepada bank. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli yang dilengkapi dengan faktur yang biasanya memuat jumlah barang yang diterima, harga, dan syarat-syarat pembayaran. Penjual memberikan rabat untuk mempercepat pembeli membayarkan hutangnya. Bagi penjual, memperkecil saldo hutang dagang dan memperkecil risiko bila terjadi inflasi atau kenaikan harga barang. Jawabannya A. Atas persetujuan pembeli, penjual menarik surat hutang dan cara pembayarannya untuk dijaminan kepada bank, sehingga pembeli membayarnya kepada bank. Suku bunga US dollar sebesar 8% per tahun, sedangkan bank komersial menerapkan bunga 16% dalam mata uang rupiah. Jika kontraksi rupiah sebesar 5%, seorang pengusaha akan cenderung meminjam dalam bentuk falas karena tingkat bunganya menjadi 11%, 13%, 21%, 24%. Jawabannya B, karena 8 tambah 5% sama dengan 13%. Nilai nominal suatu saham preference 10.000 per lembar. Pembagian dividen dilakukan pada tahun ketiga sebesar 20% per tahun. Dengan call price 11.000, saham yang harus dilunasi perusahaan per lembar adalah sebesar 17.600, 16.000, 6.600, 6.000. Jawabannya A, 17.600, jadi 20 dibagi 100 dikali 11.000 dikali 3 sama dengan 6.600 tambah 11.000 sama dengan 17.600. Rentabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya. Jawabannya yang C, rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Berdasarkan kutipan dari neraca PT Ayam Mas, dilaporkan laba operasi sebesar 250 juta, sementara laba neto, laba setelah pajak 175 juta. Perusahaan ini menjalankan usahanya dari modal pemiliknya sendiri sebesar 300 juta dan modal dari bank sebesar 100 juta. Berapa nilai rentabilitas ekonominya? A, 43,75%, B, 58,33%, C, 62,50%, D, 83,33%. Jawabannya yang C, 62,5%. Jadi rentabilitas ekonomi dibagi laba operasi dibagi aktiva dikali 100% sama dengan 250 per 400 kali 100% sama dengan 62,5%. Jadi rentabilitas ekonomi itu laba operasi dibagi aktiva dikali 100%.
Pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan adalah definisi dari pasar modal yang sempurna, pasar modal yang efisien, pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli. Jawabannya yang B, pasar modal yang efisien. Salah satu ciri keuangan negara adalah berorientasi penerimaan, berorientasi pengeluaran, mengikuti market principle, melakukan pinjaman hanya terhadap pihak luar. Jawabannya yang B, keuangan negara antara lain berorientasi pengeluaran. Total investasi dalam 3 tahun untuk suatu usaha tanaman hortikultura adalah 250 juta dengan keuntungan yang mencapai 48 juta. Hitung average rate of return ARR dari usaha tersebut. A 6,7%, B 20%, C 33,3%, D 60%. Jawaban yang B 20%. Total investasi 240 juta. Rata-rata investasi per tahun 240 juta dibagi 3 sama dengan 80 juta. Rata-rata laba per tahun 48 juta dibagi 3 sama dengan 16 juta. ARR sama dengan 16 juta dibagi 80 juta dikali 100% sama dengan 20%. Peranan pemerintah dalam melaksanakan fungsi stabilisasi antara lain dilakukan dengan cara menyediakan kepentingan publik, mengatur hubungan swasta dengan pemerintah, mendistribusikan kesempatan proyek pendidikan, mempertahankan tingkat penggunaan faktor produksi. Jawaban yang D, mempertahankan tingkat penggunaan faktor produksi. Penyebab meningkatnya pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi kesejahteraan antara lain kemajuan teknologi persenjataan, kenaikan jumlah penduduk dan kebutuhannya, stabilisasi keekonomi dan moneter, penciptaan wira swasta, wira negara, dan wira koperasi. Jawabannya yang B. Hal tersebut merupakan penyebab meningkatnya pengeluaran negara dalam melaksanakan fungsi kesejahteraan. Perwujudan asas moralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan antara lain tercermin dari pembinaan wawasan Nusantara, pembinaan kebudayaan bangsa, pembersihan aparat pemerintah dari penyuapan, penggunaan akal sehat dalam tindakan pemerintah. Jawabannya C. Pembersihan aparat pemerintah dari penyuapan. Jika pengeluaran negara didasarkan kepada penerimaan, maka prinsip yang digunakan dalam pengeluaran negara tersebut adalah A. Pay as principle, tax rate limitation, debt rate limitation, economizing principle. Jawabannya B. Tax rate limitation. Hal tersebut berarti pengeluaran negara dibatasi penerimaan. Menurut sifatnya, keharusan membayar parkir merupakan pembayaran sumbangan, retribusi, pajak, denda. Jawabannya B. Retribusi. Dalam retribusi, balas jasa langsung dapat diterima. Jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah daerah, kabupaten, kota antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Jawabannya yang D, merupakan salah satu jenis pajak daerah, kabupaten, kota. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai A. Alokasi dasar, B. Kapasitas fiskal, C. Celah fiskal, D. Kebutuhan fiskal.
Jawabannya B. Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan dari PAD dan dana bagi hasil. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Tips dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi kita balap-balapan ya dalam belajar SKB ini. Kita jangan sampai terlampaui oleh pesaing kita. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi kita harus sering-sering berdoa ya supaya Allah mengabulkan kita jadi PNS. Dan jangan sampai kita kalah oleh pesaing kita. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Jadi tingkatkan ibadah yang tadinya hanya sholat 5 waktu saja, tambah dengan sholat tahajud, tambah dengan sholat duha, tambah dengan puasa sunnah. Kemudian jauhi maksiat, jauhi dosa, jauhi dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, supaya doa kita mudah terkabul. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video